Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Haq, insyaallah kita akan membahas tentang ilmu tajwid. Di mat berikutnya adalah mat iwad. Mat iwad ini adalah bagian atau yang diserupakan atau dalam bahasa Arabnya mulhaqat, mat asliyah atau mat tabi'i. Jadi mat iwad ini adalah bagian dari mat tabi'i, dari sisi panjangnya disamakan. Mat iwad ini tidak dinamakan dengan mat tabi'i atau mat asli karena mat iwad ini adanya ketika waqaf saja. Berbeda dengan mat tabi'i. Mat tabi'i bisa didapatkan pada saat waqaf dan wasal. Berbeda dengan mat iwad, adanya ketika waqaf saja. Dan juga mat iwad ini dia menjadi mat perlu diproses terlebih dahulu. Berbeda dengan mat asli atau mat tabi'i, dia menjadi mat tanpa proses. Memang bawaannya seperti itu, tidak diproses, memang sudah panjang. Tetapi mat iwad ini ya, untuk menjadi mat dia diproses dulu, harus waqaf, kemudian diganti dengan alif panjang, tanwin nasabnya. Yang dimaksud dengan mat iwad adalah huwa ta'wid an tanwinin nasab halal waqfi bi alifin maddiyah. Mat iwad adalah mengganti tanwin nasab. Tanwin nasab itu adalah kalau dalam bahasa kita yaitu kondisi kata sebagai objek. Tanwin nasab adalah tanwin fathah tanwin bi alifin maddiyah. Tanwin nasabnya atau fathah tanwinnya diganti dengan alif maddiyah. Ketika kita waqaf dalam akhir kata, di akhir katanya berupa tanwin. Tanwin itu kan ada tiga ya, ada fathah tanwin, ada kasrah tanwin, ada dhamma tanwin. Ketika kita waqaf di akhir katanya berupa kasrah tanwin atau dhamma tanwin, kita waqafnya dengan sukun. Alimun hakimun misalnya, hakim ya. Atau rahimin, rahim. Kita waqafnya dengan mensukunkan. Tetapi ketika di akhir katanya berupa fathah tanwin, maka kita waqafnya bukan dengan sukun, bukan mengganti dengan sukun, tetapi fathah tanwinnya diganti dengan alif maddiyah. Misalnya dicontohkan di dalam modul tamhidi metode Al-Haq pada halaman 11, Allah Ta'ala berfirman, alam naj'alil arda mihada. Di situ ada tanwin mihadan, ada fathah tanwin. Kemudian juga setelah tanwin ada alifnya. Jadi dalam penulisannya seharusnya fathah tanwinnya itu jangan di atas alif ya. Harusnya sebelum alif, jangan diletakkan ketika menulis dalam bahasa Arab, jangan meletakkan fathah tanwinnya di alifnya, karena alif ini adalah sebagai tambahan atau sebagai tanda bahwa kata tersebut dibaca fathah tanwin. Jadi alif ini adalah alif zaidah atau alif tambahan untuk membedakan di akhir katanya berupa fathah tanwin, dhamma tanwin atau kasrah tanwin. Jadi kalau kita melihat dalam bahasa Arab yang gundul ya, ketika kita dapati ada alif di akhir kata benda, pasti di situ dibaca fathah tanwin. Tetapi kalau tidak ada alifnya di akhir katanya, kemungkinan dibaca dhamma tanwin atau kasrah tanwin. Jadi alif zaidah ini, alif tambahan untuk membedakan akhir kata yang berupa dhamma tanwin atau kasrah tanwin. Jadi kalau ada alifnya sudah dipastikan dibaca fathah tanwin. Kemudian untuk menjadikan fathah tanwin ini sebagai mat iwad, maka fathah tanwinnya itu diganti dengan alif. Alifnya alif baru, alif mat. Jadi alif yang bawaan ya. Seperti dalam contoh tadi, alam naj'alil arda mihada, mihadan. Di situ alifnya bukan alif mat, tapi alif zaid, alif tambahan. Maka apabila ingin dirubah menjadi mat iwad, maka fathah tanwin sekaligus dengan huruf alif tambahan diganti semuanya, diganti dengan alif maddiyah, yaitu alif mat. Atau dengan kata lain bahwa tanwin itu sama dengan nun sukun, maka nun sukunnya diganti dengan alif maddiyah.
menjadi alam naj'alil arda mihada. Alam naj'alil arda mihada. Tadinya mihadan menjadi mihada. Atau dalam contoh lain Allah Ta'ala berfirman, Inna ansha'nahunna insya'a. Jadi panjangnya 2 harokat saja. Panjangnya 2 harokat saja, tidak boleh lebih dari 2 harokat atau kurang dari 2 harokat, karena dia disamakan panjangnya dengan mad tabi'i. Kemudian tempat-tempat mad iwad, ada beberapa kondisi atau ada beberapa tempat mad iwad. Yang pertama, mad iwad terdapat pada di akhir kata berupa fathah tanwin yang disertai dengan alif zaidah. Seperti contoh yang sudah disebutkan tadi, mihadan, itu di akhir katanya ada alifnya. Dan juga yang kedua, terdapat pada fathah tanwin yang di akhir katanya tidak ada alif zaidahnya. Seperti insya'an, itu enggak ada alifnya, tapi termasuk juga mad iwad. Jadi jangan salah berhenti, karena sebagian ada yang wakofnya berhentinya dengan sukun, insya, atau nisaan jadi nisa, nidaan jadi nida. Enggak, ini bagian daripada mad iwad walaupun di akhir katanya tidak ada alifnya, ya, karena dalam kaidah penulisan bahasa Arab, apabila ada hamzah sebelumnya ada alif, kayak seperti tadi nisaan, itu kan ada hamzah sebelumnya alif, maka dalam kaidah penulisan bahasa Arab nggak boleh ditambah alif lagi. Apabila ada hamzah sebelumnya alif, sebelumnya sukun, maka tidak boleh ditambah alif setelah hamzah, sehingga dalam penulisannya nidaan tidak ada alifnya. Nah, ini cara wakufnya sama dengan alam naj'alil arda mihada. Inna ansha'nahunna insya'a, sama. Nida'a, sama, ya. Kemudian yang ketiga, mad iwad terdapat pada isim maksurah. Jadi di akhir katanya bentuknya bukan alif, tapi bentuknya ya. Disebut dengan alif lazimah. Jadi alifnya enggak alif beneran gitu, ya. Jadi alif bentuknya iya, atau disebut dengan isim maksurah. Isim maksurah adalah isim yang di akhir katanya berupa alif lazimah, atau yang kadang disebut dengan alif bengkok gitu, ya. Jadi bentuknya ya tapi bacanya alif, karena kalau ya itu biasanya sebelumnya kasroh. Di sini ada ya tapi sebelumnya fathah. Seperti hudan, ya, hudan itu di akhir katanya alif lazimah sebutannya, bukan ya, tapi disebut dengan alif lazimah. Maka ketika wakaf dalam kata ini, yaitu seperti hudan, itu adalah sama dengan mad iwad, yaitu kita panjangkan 2 harokat, huda, jadi disamakan dengan mad iwad. Yang keempat adalah mad iwad terdapat pada nun taukid khafifah yang tertulis dengan tanwin. Jadi di dalam Al-Quran ada sebuah ayat aslinya nun tetapi ditulis dengan tanwin, yaitu terdapat dalam ayat lanasfa'an dan walayakunan. Lanasfa'an di dalam Al-Quran tulisannya adalah dengan fathah tanwin, tapi aslinya ada nun sukun. Nun sukun, nun taukid khafifah, yaitu nun taukid untuk menguatkan sebuah kata kerja, ya, ditambah nun. Aslinya adalah walayakuna, kemudian ditambah nun sukun walayakunan. Sama lanasfa'a, ditambah nun lanasfa'an. Kemudian dalam penulisannya di Al-Quran, Rasmul Usmani ditulis dengan tanwin. Karena ditulis dengan tanwin, maka wakaf pada kata ini tetap diikutkan ke mad iwad, yaitu lanasfa'an jadi lanasfa'a, walayakunan walayakuna, tidak mengikuti aslinya. Kalau mengikuti aslinya maka wakafnya adalah walayakunan, lanasfa'an, kalau mengikuti aslinya, karena aslinya adalah tertulis dengan nun sukun, bukan tertulis dengan tanwin. Kemudian di dalam Al-Quran ada kata yang di akhir katanya berupa fathah tanwin, tapi dia tidak termasuk mad iwad, yaitu yang terdapat pada tak marbutoh.
Jadi tak marbutah baik dia dhamma tanwin atau kasrah tanwin atau fathah tanwin, ketika waqaf cara waqafnya sama, yaitu tak marbutahnya diganti dengan ha. Misalnya rahmatan jadi rahmah, jannatan menjadi jannah. Ya, jadi tak marbutah baik di akhirnya berupa fathah tanwin, dhamma tanwin atau kasrah tanwin, dia cara wakafnya sama, yaitu mengganti dengan ha. Adapun kesalahan-kesalahan dalam mad iwad, di antaranya adalah kepanjangan dalam membaca mad iwad. Kadang terjadi bagi imam-imam ya, ketika akan ruku' mengakhiri bacaannya, membaca mad iwadnya dilebihkan. Ya, misalnya dalam contoh yang sudah disebutkan tadi, alam naj'alil arda mihada, Allah Akbar, biasanya begitu. Nah, ini tidak boleh. Harus konsisten dan serasi dalam membaca mad dan juga hukum-hukum lain. Karena Imam Al-Jazari mengatakan sebagai dalil umum, wal lafdhu fi nadhirihi kamislihi. Lafal-lafal atau hukum-hukum yang hukumnya sama, maka dilakukan dengan hukum yang sama juga. Contoh tadi mad iwad, kita dari awal membaca 2 harokat sampai habis, sampai kapanpun kita membaca 2 harokat, harus serasi. Atau misalnya kita membaca mad aridis sukun 4 harokat dari awal kita membaca, maka sampai akhir, sampai shadaqallahul azim, selalu 4 harokat. Ini harus serasi, harus konsisten. Dan juga pada hukum-hukum lainnya berlaku secara umum. Misalnya kita membaca tak sukun dibaca dengan hams, idza syamsu kuwirat, sampai akhir, sampai kita bertemu tak sukun, ya kita selalu membaca hams. Jadi harus konsisten dan serasi. Dalam contoh misalnya wa kana Allahu aliman hakima. Jadi mad iwad ini kan sama dengan mad tabi'i. Jadi dalam ayat wa kana Allahu aliman hakima, di situ ada 5 mad, yang 4 adalah mad tabi'i, yang terakhir adalah mad iwad. Kalau kita baca wa kana 2 harokat, kana 2 harokat, Allahu 2 harokat, alima, ali 2 harokat, haki 2 harokat, ma 2 harokat. Ini harus sama semua. Wa kana Allahu aliman hakima. Hakima direm, jangan sampai hakima, gak boleh lebih walaupun 1 harokat ya. Jadi harus serasi, harus sama antara mad iwad dan mad tabi'i, panjangnya harus sama, yaitu sama-sama 2 harokat. Kemudian termasuk kesalahan dalam membaca mad iwad adalah mengakhiri kata dengan hamzah. Wa kana Allahu aliman hakima, ma. Nah, ini salah gitu ya. Atau contoh yang sudah disebut dengan tadi, alam naj'alil arda mihada, da. Jangan sampai terlihat atau terdengar suara hamzah. Harus suaranya suara murni huruf akhir tersebut. Kalau dalnya suara da, mihada, da, suara dal murni. Kalau mim ya mim. Wa kana Allahu aliman hakima, ma, jangan ma. Ya, jangan sampai terdengar suara hamzah. Dan juga termasuk kesalahan mad iwad, mengakhiri katanya dengan ha. Ini kadang terjadi ya. Mengakhiri kata dengan ha. Wa kana Allahu aliman hakima, ma. Ya, jadi mengakhiri dengan ha, ini juga termasuk kesalahan dalam membaca mad iwad. Dan juga termasuk kesalahan mad iwad, yaitu kadang terjadi, yaitu ketika di akhir katanya berupa hamzah. Tadi sudah disebutkan hamzah, dan di akhir katanya fathah tanwin, kayak nidaan, nisaan, insya'a. Sebagian ada yang wakafnya dengan sukun ya, nida, nisa, insya. Ini salah. Ini bagian daripada mad iwad, jadi harus dibaca dua harokat, nidaa, nisaa, insya'a. Demikian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Dan nantikanlah video-video berikutnya tentang pembahasan bab mad. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.